What happened is, for the past 20 years, Iran has built a circle of... Israel kembali menjadi sorotan dunia internasional. Bukan karena keberhasilan teknologi atau diplomasi, melainkan karena kritik tajam yang datang dari dalam rumah mereka sendiri. Sosok yang melontarkan kritik itu bukan orang sembarangan, melainkan mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett. Dalam sebuah pernyataan publik yang panjang dan emosional, Bennett menyebut bahwa Israel saat ini telah berubah menjadi sebuah negara kusta. Istilah yang sangat keras dan penuh makna. Ungkapan tersebut ia sampaikan setelah kunjungan 10 harinya ke Amerika Serikat, tempat di mana ia bertemu dengan berbagai tokoh politik, pengusaha, dan masyarakat sipil. Naftali Bennett, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2021 hingga 2022, tampak begitu kecewa dan marah dengan kondisi yang ia temui selama lawatannya di AS. Dalam unggahannya di media sosial X, Bennett menuliskan bahwa status Israel di mata dunia, khususnya di mata sekutu terdekatnya yaitu Amerika Serikat, belum pernah seburuk ini. Ia menyebut bahwa Israel kini dipandang sebagai negara yang terisolasi, dijauhi, dan ditakuti, persis seperti penyakit kusta yang menjadi simbol pembuangan dan pengasingan dalam sejarah manusia. Sebuah metafora yang tidak hanya menyakitkan secara simbolik, tapi juga menggambarkan krisis diplomatik dan reputasi yang kini dihadapi oleh Tel Aviv. Bennett mengaku bahwa opini publik di Amerika telah berubah drastis. Ia menyatakan bahwa bahkan para pendukung garis keras Israel di Partai Republik maupun Demokrat kini mulai menjaga jarak. Gerakan MAGA atau Make America Great Again yang dikenal sangat pro-Israel pun, kata Bennett, mulai menarik dukungan mereka secara perlahan. Ia menilai bahwa meskipun Donald Trump sendiri masih bersimpati terhadap Israel, banyak pendukungnya, terutama dari sayap kanan, kini mulai menghindari keterkaitan langsung dengan pemerintah Netanyahu. Bahkan teman-teman dekat pun, ujar Bennett, kini kesulitan membela tindakan Israel, terutama terkait konflik Gaza yang terus berlangsung. Lebih jauh, Bennett menyebut bahwa kampanye kelaparan yang dilakukan Israel terhadap wilayah Gaza telah menjadi bumerang besar di panggung dunia. Isu ini, menurutnya, telah membentuk persepsi yang sangat buruk tentang Israel di mata publik global. Ia mengatakan bahwa untuk sebagian besar masyarakat Amerika dan para influencer sosial media, kampanye kelaparan itu bukan lagi sekadar isu kemanusiaan, tetapi sudah menjadi bagian dari realitas yang dilihat sebagai kejahatan sistemik yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap rakyat sipil. Hal ini membuat citra Israel sebagai sekutu AS berubah menjadi beban yang mahal secara politik, diplomatik, dan moral. Dalam narasinya, Bennett juga menyoroti bagaimana antisemitisme kini meningkat di Amerika Serikat. Namun, ia dengan jujur menyatakan bahwa peningkatan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh propaganda jahat dari luar, melainkan sebagai dampak langsung dari tindakan pemerintah Israel sendiri. Ia menyebut bahwa tindakan ekstrem dan radikal para menteri di kabinet Netanyahu, serta pernyataan-pernyataan mereka yang provokatif, telah menyulut kemarahan yang luas dan menjadikan masyarakat Yahudi sebagai sasaran kebencian baru di dunia barat. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Netanyahu tidak hanya gagal membaca situasi global, tetapi juga telah melakukan kerusakan reputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bennett menyalahkan langsung para menteri radikal dalam kabinet saat ini, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menurutnya terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan bodoh dan merusak citra Israel di mata dunia. Ia bahkan mempertanyakan apakah para pemimpin Israel saat ini tidak sadar bahwa setiap kata yang mereka ucapkan di media lokal akan diterjemahkan dan disiarkan secara global. Bennett tak ragu menyindir keras mesin propaganda Netanyahu. Ia menyebut bahwa jika Netanyahu dan timnya mengerahkan separuh saja dari upaya dan kecerdasan mereka dalam menyerang lawan politik di dalam negeri untuk justru menghadapi musuh-musuh eksternal Israel, maka situasi saat ini tidak akan separah ini. Menurutnya, pemerintah Israel terlalu sibuk menyerang oposisi, menyensor media, dan mempertahankan kekuasaan internal, sementara wajah Israel di mata dunia hancur tanpa perbaikan. Ini adalah bentuk peringatan paling serius dari seorang tokoh yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di Israel. Bennett tidak sedang bermain-main. Ia menyuarakan sebuah kegelisahan nasional yang mendalam, bahwa Israel telah kehilangan akal sehatnya, kehilangan arah diplomatik, dan bahkan kehilangan simpati dari negara yang selama puluhan tahun menjadi pelindung utamanya. Kritik Bennett
mencerminkan kepanikan seorang negarawan yang melihat negaranya berjalan menuju isolasi total. Bennett juga menyinggung bagaimana pernyataan-pernyataan bernada rasis dan ekstremis dari para pejabat Israel kini menjadi makanan empuk media internasional dan bahan bakar bagi gerakan boikot di seluruh dunia. Ia menyatakan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi. Justru yang terjadi adalah pembiaran dan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari dalam negeri sendiri. Dalam konteks ini, Bennett terlihat begitu frustrasi karena narasi-narasi pemerintah Netanyahu telah mengorbankan hubungan diplomatik yang sudah dibangun selama puluhan tahun dengan berbagai negara barat. Sementara Netanyahu terus meneriakkan bahwa Hamas harus dihancurkan sepenuhnya untuk membebaskan para sandera, Bennett justru menyiratkan bahwa musuh terbesar Israel saat ini bukan hanya Hamas, tapi juga kesombongan dan kebodohan para pemimpinnya sendiri. Ia menuding bahwa pemerintah Netanyahu hidup dalam gelembung yang penuh dengan ilusi kekuasaan, sementara dunia luar sudah tidak lagi melihat Israel sebagai negara yang patut didukung, melainkan sebagai entitas yang mengancam stabilitas dan nilai-nilai demokrasi global. Realitas di lapangan pun mendukung pernyataan Bennett. Demonstrasi anti-Israel terjadi di berbagai kota terbesar dunia, termasuk di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Indonesia. Bendera Israel dibakar, foto Netanyahu dipajang dengan simbol-simbol fasis, dan suara boikot terhadap produk-produk Israel menggema di universitas-universitas ternama. Para influencer, musisi, aktor, dan tokoh publik lainnya pun tak lagi takut menyuarakan kritik terhadap Tel Aviv. Dunia berubah, dan Israel kini menghadapi dunia yang berbeda dari 2 dekade lalu. Dalam narasinya, Bennett seolah menyerukan revolusi diplomatik. Ia ingin rakyat Israel sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus hidup dengan keyakinan bahwa dunia akan selalu berada di pihak mereka. Ia mengajak semua pihak untuk merenung dan bertanya, sampai kapan konflik ini harus dipertahankan? Sampai kapan rakyat Gaza harus menderita? Sampai kapan citra Israel harus dipertaruhkan demi ambisi pribadi Netanyahu dan lingkarannya? Ia juga mengkritik keras bagaimana Netanyahu dan timnya menjual narasi ketakutan dan perang kepada rakyat Israel. Padahal, menurut Bennett, dunia modern hari ini membutuhkan solusi damai, pendekatan diplomasi, dan pemimpin yang berani mengambil risiko demi masa depan yang lebih baik. Israel, menurutnya, membutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai beretorika, tapi juga bisa mengembalikan kepercayaan dunia terhadap negara mereka. Pernyataan Bennett telah menggemparkan media internasional dan membuka kembali perdebatan tentang arah kebijakan luar negeri Israel. Banyak analis menyebut bahwa ini adalah titik balik yang penting, di mana seorang mantan Perdana Menteri menyatakan secara terbuka bahwa negaranya telah dikucilkan. Narasi ini bukan hanya mempermalukan Netanyahu, tapi juga mengguncang pondasi koalisi pemerintahan saat ini. Dunia sedang menyaksikan bagaimana Israel berubah dari sebuah kekuatan diplomatik yang disegani menjadi negara yang dianggap pembangkang. Bennett telah bicara. Sekarang dunia menunggu. Apakah rakyat Israel akan mendengarkan suara hati nurani ini, atau tetap memilih untuk menutup telinga dan membiarkan negara mereka terus terperosok dalam status sebagai negara kusta yang dijauhi oleh dunia?